Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar saya pada hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu saja jangan lupa untuk selalu bersemangat. Oke, pada pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran tema 5I tentang benda-benda di sekitar kita, subtema 2 pembelajaran keempat. Namun sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, juga kemudahan untuk memahami materi pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan isi iklan media elektronik. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh hidup rukun dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya nak ya tentang iklan dan macam-macam iklan. Nah, apa itu iklan? Nah, saya akan sampaikan sedikit tentang iklan. Iklan merupakan media penyampai informasi tentang suatu produk atau jasa, juga mengenai imbauan masyarakat. Nah, isi iklan ini berkaitan dengan kesehatan. Ya, isi iklan ini berkaitan dengan berbagai bidang, misalnya kesehatan, politik, pendidikan, tentang kecantikan, dan tentang kebudayaan. Nah, kita perhatikan contoh iklan berikut. Nah, kira-kira iklan ini berisi tentang apa ya? Nah, kita simak baik-baik ya. Iklan pada gambar ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan masyarakat sehat. Iklan pada gambar ini termasuk jenis iklan layanan masyarakat tentang kesehatan ya. Ya, karena hal ini isi iklan berkaitan dengan bidang kesehatan. Nah, masih banyak lagi ya media elektronik lainnya. Kalau jika dilihat dari isinya. Nah, kita lanjut. Kita perhatikan gambar iklan ini ya. Nah, kira-kira gambar iklan tentang apa ini ya? Ini menunjukkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, hidup rukun adalah saling menghargai dan menghormati antar manusia dalam hidup berdampingan dengan orang-orang lain. Jadi hidup rukun sebaiknya diterapkan di rumah, sekolah, masyarakat ya. Seperti teks ini ya tentang keluarga Pak Budi. Nah, kita baca sama-sama ya. Judulnya penerapan hidup rukun. Nah, Pak Budi mengajarkan hidup rukun kepada anaknya yaitu Nina dan Adi. Pak Budi juga mengajak keluarganya beraktivitas bersama, seperti membersihkan rumah dan beribadah bersama. Setiap hari Minggu, Pak Budi dan keluarga membersihkan rumah secara gotong royong. Pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Nina dan Adi juga hidup rukun. Nina senantiasa membantu Adi belajar jika ada tugas yang belum Adi mengerti. Adi pun menghormati Nina. Nina dan Adi selalu bermain dengan rukun. Pak Budi dan keluarga juga menerapkan hidup rukun terhadap lingkungan sekitar. Pak Budi dan keluarga juga menerapkan hidup rukun lingkungan sekitar. Pak Budi memiliki tetangga bernama Pak Satrio. Rumah mereka bersebelahan. Suatu hari atap Pak Satrio porak-poranda diterjang angin puting beliung. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Pak Satrio dan keluarga terpaksa harus mengungsi. Pak Budi dengan ikhlas menolong Pak Satrio. Pak Budi mengizinkan Pak Satrio dan keluarga tinggal di rumahnya untuk sementara waktu.
Pak Budi juga mengajak warga mengumpulkan sumbangan untuk memperbaiki atap rumah keluarga Pak Satrio. Pak Satrio berterima kasih kepada Pak Budi dan para warga yang sudah membantu. Nah, kita perhatikan ya. Pada peristiwa cerita ini mencerminkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hidup rukun memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya dalam kehidupan Pak Satrio ini adalah meringankan kesulitan tetangga yang mengalami musibah. Nah, masih banyak lagi ya contoh hidup rukun lainnya di keluarga Pak Budi. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, masih ingatkah kamu tentang usaha yang dapat dikelola perorangan atau secara berkelompok? Nah, dari tema kemarin kita sudah belajar ya. Apa itu usaha perorangan dan usaha kelompok? Nah, kita gali sebentar ya. Nah, usaha perorangan dilakukan oleh satu orang, sedangkan usaha kelompok dikelola oleh lebih dari satu orang. Usaha perorangan biasanya memiliki modal dan kemauan yang terbatas sehingga barang yang dihasilkan tidak memiliki jenis yang beragam. Meskipun begitu, seluruh keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati seluruhnya sendiri oleh pemilik usaha. Ini adalah usaha perseorangan ya. Contohnya adalah pertanian dan perkebunan. Nah, ini penjelasannya ya. Usaha pertanian biasanya dikelola perseorangan oleh seorang petani. Petani memiliki modal dan peralatan yang terbatas sehingga mereka hanya menghasilkan satu jenis pertanian saja, misalnya petani padi. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan, ya ini penjelasannya ya. Perdagangan yang dikelola perorangan biasanya dilakukan oleh warung, pedagang kecil, kaki lima, ataupun pedagang keliling. Nah, keuntungan ini diperoleh mereka nikmati sendiri. Namun, kerugian usahanya ditanggung sendiri ya. Yang kedua adalah jasa. Yang ketiga, contohnya usaha jasa yang dikelola perseorangan adalah tukang cukur sederhana. Nah, jika pemilik usaha memiliki modal lebih, ia dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginannya menjadi kedai cukur besar. Dan yang keempat, yang keempat ini tidak terlihat ya. Ini salah ini. Yang keempat, industri rumah tangga. Penjelasannya, industri rumah tangga memiliki modal terbatas pada pekerjaan berasal dari warga sekitar. Barang yang dihasilkan berupa makanan ringan ataupun kerajinan dalam skala kecil. Oke. Nah, selain usaha perseorangan, ada juga usaha yang dikelola bersama atau kelompok. Nah, usaha kelompok biasanya memiliki modal, ide, dan kemampuannya yang lebih banyak daripada usaha perseorangan. Namun, keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan pemilik modal lainnya. Nah, ini contohnya ya. Firma. Nah, kemarin di tema lagi kita sudah belajar tentang firma ya. Firma ini adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Nah, apa ini CV? Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal berasal dari pengusaha dan penanaman modal. Yang ketiga adalah perseorangan terbatas atau PT. Nah, ini adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Ya, saham itu adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Yang keempat adalah koperasi. Ini adalah usaha bersama ya dalam bidang ekonomi. Ini contohnya ya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Yang kelima adalah BUMN, yaitu ada badan usaha milik negara. Ini adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Ya, perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara ya. Ada Perjan, perusahaan jawatan, Perum, perusahaan umum, Persero, dan perusahaan perseroan. Yang keenam adalah BUMD, badan usaha milik daerah. Ini adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah ya. Tujuan pendiriannya, perusahaan daerah adalah turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah yang membangun pembangunan ekonomi nasional.
Oke, selesai saja tadi sudah paham ya. Nah, sekarang Ustazah mau kalian menuliskan kembali informasi pada tabel seperti berikut ya. Ini adalah jenis usaha kelompok. Silakan diberi penjelasannya. Oke. Selesainya Ustazah. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu taat kepada ayah bunda di rumah, selalu melaksanakan ibadah tepat waktu, jaga kebersihan. Salam sayang dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.